Oke guys, kembali lagi di channel HP Baik. Di video kali ini aku mau bikin video santai aja, sharing sama kalian untuk ngomongin Infinix Note 30 yang akhirnya bakal aku jadiin sebagai HP daily driver, HP pribadi buat dipakai ke depannya. Ya, ini HP tuh harganya memang bukan yang menyentuh mid range mahal-mahal gitu, bukan ya. Ya 2 juta kecil lah guys. Kemarin juga lagi promo 2.099.000. Tapi tuh untuk feel yang dipakai bener-bener kayak enak banget, dan aku bakal sharing sama kalian ada 6 alasan kenapa aku menjadikan HP ini sebagai daily driver. Tapi cerita sedikit nih, aku kan bisa dibilang reviewer kecil lah ya, youtuber kecil untuk channel gadget, dan udah sekitar setengah tahun lebih aku nggak punya daily driver guys. Jadi pakainya tuh HP konten. Ya biasanya aku tuh login akun pribadi tuh bisa dibilang seminggu 2 kali gonta-ganti di setiap HP gitu guys, kadang capek gitu guys. Ya dulu aku pernah punya HP pribadi kayak dari Sony Xperia series gitu yang mantan-mantan flagship. Terakhir pernah Xperia One, itu lumayan lama, terus beralih ke iPhone XR, iPhone 11, terus iPhone 11 Pro yang lagi buat ngevideo. Terakhir nih 6 bulan kemarin aku udah fix sebenarnya punya HP pribadi yaitu Pixel 4. HP-nya wah itu bagus banget, tapi sayangnya HP-nya rusak, dan tahu sendiri kalian HP kayak gitu juga baterainya lemah, terus sinyalnya juga ya ada kekurangan gitulah, kena blokir juga. Sekarang HP-nya masih di counter intinya guys. Dan akhirnya aku bisa memutuskan untuk pakai Infinix Note 30. Ya, sebenarnya aku beralih dari HP-HP mantan flagship ke HP kekinian kayak gini buat dijadiin HP pribadi. Salah satu alasannya yaitu karena baterainya awet, dan akhir-akhir ini juga aku seneng buat main game. Jadi kalau HP mantan flagship baterai boros, sama HP udah berumur gitu kadang agak ringkih gitu. Oke guys, langsung aja aku mulai. Alasan pertama kenapa aku menjadikan HP ini sebagai daily driver adalah punya charging yang kenceng. Jujur aja dari semua fitur di HP, yang menurut aku tuh bener-bener real, cukup ngebantu dan sering ngebantu buat keseharian adalah charging guys. Ya charging yang kenceng semakin bagus gitu. Nah untuk budget yang aku punya untuk sebuah HP pribadi di kelas 2 jutaan, kebetulan ini salah satu yang paling kenceng yaitu 45 watt. Ini kepake banget waktu baterai lagi lowbat, aku main game gitu, ngecas bentar udah full. Terus aku kadang suka di jalan gitu kan, baterai lowbat mampir ke Indomaret numpang ataupun ke SPBU gitu, charging bentar udah full. Terus kalau lagi di kendaraan umum kayak kereta, charging bentar juga udah full, alias stop kontaknya nggak terlalu antri sama orang lain gitu kan. Aku tuh ngecas HP buat pribadi biasanya persentase merah guys, di bawah 15% aku tuh cas sampai full. Nah di HP ini 10% sampai 100%, aku cuman butuh waktu 45 menit. Ini jelas salah satu yang paling kenceng dibanding kelasnya guys. Itu ngaruh banget buat keseharian, apalagi buat orang yang suka buru-buru, yang nggak suka menunggu gitu. Waduh, itu kepake banget buat keseharian dan memang real ngebantu banget. Sorry guys, lupa, nggak cuman chargingnya yang kenceng, tapi baterainya juga awet ya, 5000 mAh-nya. Aku pakai tuh dari baterai 100 ke 10%-an gitu, selalu tembus screen on time di atas 7 jam. Kadang juga 8 jam untuk penggunaan ringan. Ini tergolong awet. Jadi charging kenceng, baterai awet. Oke guys, alasan kedua adalah dari segi layarnya. Ya, ini memang belum AMOLED ya, masih PS LCD, tapi aku menyadari banget ya, budgetku cuma 2 juta buat beli HP pribadi istilahnya gitu. Tapi HP ini tuh udah cukup banget lah. IPS memang, tapi kalian bisa lihat HP ini nih, pertama model layarnya aja keren tuh. Punch-hole, dipandang itu enak. Berasa simetris aja dipandang itu enak. Nggak cuman itu juga, untuk kualitas layarnya udah aman ya. Dari segi warna, terus ketajaman udah 1080p. Dan yang aku suka banget pada bagian layarnya adalah refresh rate layarnya yang sudah 120 Hz. Jangan lupa guys, 120 Hz-nya juga bisa mode adaptif atau otomatis yang bisa naik turun. Ini juga keren guys, karena faktanya memang kepake banget buat ngehemat baterainya. Tapi kita bisa tetap dapat refresh rate tinggi. Soalnya nggak semua HP yang punya refresh rate tinggi itu punya mode adaptif yang bener-bener real bisa naik turun. Maksudnya tuh kayak gini. Nah, kalian fokus deh pada adaptive refresh rate-nya. Kalau digeser-geser tuh mulus kan, refresh rate tinggi tuh, 120 fps. Tapi kalau diem, turun ke 60. Ini bakal kepake banget buat ngehemat baterainya, lebih efisien.
Oke guys, alasan ketiga adalah dari segi kameranya. Ya memang ini bukan yang menurut aku bagus banget gitu, enggak sih guys. Tapi aku suka dengan HP ini, kameranya adalah perekaman videonya yang bisa stabil depan belakang guys. Jadi kamera depannya ada stabilisasi nih. Tuh di 1080p bisa. Terus di kamera belakangnya juga bisa stabil. Jadi nih aku kan sebelumnya user HP Limba Jepang gitu kan, atau HP Pixel, iPhone lah, terus Sony gitu, itu videonya hampir stabil semua ya, HP mantan flagship ya. Videonya bagus-bagus gitu. Kalau nyobain HP zaman sekarang di harga budget gitu, maksudnya tuh video goncang-goncang nggak enak guys. Ya jadi standar minimal HP yang aku punya atau buat jadi pribadi tuh minimal videonya anteng gitu. Jadi kalau buat ngevideo di jalan atau bikin bikin story gitu nggak guncang-guncang lah. Video stabil gitu, nggak usah resolusi tinggi-tinggi, meskipun di sini bisa 2K tapi 2K-nya di sini nggak bisa stabil ya, 1080p aja. Resolusi tinggi juga buat apa, malah jadi lebih berat rekamannya, ya overheat gitu, penyimpanannya gede, diupload juga susah gitu gitulah. Ya kalau kalian penasaran, aku kasih sampel videonya berikut ini guys. Oke guys, ini adalah hasil video dari Infinix Note 30 di resolusi 1080p, karena di sini bisa pakai fitur stabilisasi. Kalian bisa melihat untuk hasil videonya stabil. Ini aku cuma pakai tangan ya, rekamnya nggak pakai gimbal gitu. Videonya jadi enak dilihat gitu guys. Untuk HP buat pribadi nih, buat kayak gini bagus. Jadi bisa bikin dokumentasi, terus ya video-video pendek buat story gitu, nggak guncang-guncang. Untuk fokusnya, warnanya juga oke nih. Fokusnya kenceng guys. Tuh. Oke guys, nggak cuman di kamera belakang yang bisa stabil, kamera depannya juga bisa stabil. Ini aku rekam cuman pakai tangan satu doang guys. Ya fitur stabilisasinya ngebantu banget videonya, jadi nggak kayak gempa guys. Minimal dilihat ya enak lah. Meskipun kualitas gambarnya menurut aku sih biasa aja, tapi untuk HP harga segini bisa stabil belakang sama depan tuh keren. Karena biasanya jarang banget HP yang bisa stabil di kamera depan. Ada tuh biasanya HP-HP flagship atau mantan flagship doang guys. Jadi hasil videonya belakang sama depan menurut aku lumayan. Oke guys, ya buat tambahan dikit, aku juga suka pada bagian kameranya ini buat foto-foto ya, terutama untuk malam hari gitu. Mode malamnya ini menurut aku keren lah. Ya kalau buat siang hari mah udah aman ya. HP-HP buat foto siang hari mah rata-rata masih aman lah ya. Kalau ada kekurangan ya paling diedit dikit masih bisa gitu. Tapi kalau buat foto malam hari tuh agak jarang HP yang punya kameranya bagus gitu guys. Apalagi di kelas harga low budget gini gitu. Tapi HP ini lumayan guys, hasil fotonya buat mode malam ini kepake banget buat cepret-cepret di pencahayaan yang kurang gitu. Kalau dibanding mode autonya itu beda banget kualitasnya, jadi lebih terang, lebih tajam, warnanya lebih hidup, lebih pekat, dan noise-nya lebih minim, pokoknya gambarnya lebih bagus aja gitulah. Oke guys, alasan keempat adalah dari segi memori internalnya yang gede banget ya. Ya, untuk kata aku, ya pendapatku gitu, 256 GB ini tergolong gede banget guys. Bagiku ya, kalau menurut kalian tuh kecil ya, terserah. Soalnya aku tuh biasanya pakai HP buat pribadi tuh kayak internal 64 GB aja udah cukup bagi aku guys. Ya dari Pixel, dari Sony, dari iPhone gitu yang aku coba tuh internal 64 semua guys. Itu aja udah cukup. Tapi ternyata pakai HP ini juga wah enak juga ya, aku bisa spam nyimpen foto-foto yang banyak, video yang banyak. Biasanya nih HP pribadi tuh selalu aku audit guys, foto yang jelek itu atau foto yang gak begitu penting hapus gitu. Tapi semenjak pakai HP ini gak mikirin itu gitu. Ya udahlah, tumpuk aja semuanya, foto, video, file gitu. Karena internetnya gede tuh, ini aja masih kepake 68 dari 256 guys, masih luas banget gitu. Jadi intinya di sini aku bisa download aplikasi yang banyak tanpa mikir gitu. Terus bisa nyimpen file foto video banyak buat dipakai ke depannya juga. Gak usah khawatir internalnya tuh penuh gitu. Jadi 256 GB memori internalnya ternyata buat keseharian, buat kedepannya bener-bener enak guys. Oke, alasan kelima adalah dari segi speakernya. Ya, buat HP pribadi lagi-lagi karena aku pernah termakan atau istilah kata tuh masa lalunya itu rata-rata pakai HP stereo speaker guys. Kalau pakai HP yang enggak speakernya cuma satu gitu, maksudnya speakernya cuma satu mono gitu, agak kurang nyaman ternyata. Ya Google Pixel, Sony, iPhone,
mantan flagship itu kan speakernya 2. Meskipun budgetku rendah nih buat HP pribadi, mampunya beli yang 2 jutaan, tapi tetap aja milih yang 2 speaker guys. Nah HP ini ada gitu, speakernya 2, bagian bawah sama atas, dan ini udah ala-ala join sama JBL gitu. Aku di rumah juga punya speaker JBL gitu guys, jadi kayak waduh seru juga ya. Meskipun nih untuk kualitas ya bukan yang bagus-bagus banget gitu lah, 2 jutaan tetap 2 jutaan, tapi intinya nih speakernya datang dari 2 arah, jadi didengar tuh enak. Terus speakernya juga yang aku rasain tuh lantang, itu udah cukup. Terus speakernya nggak cempreng gitu, yang penting tuh gitu-gitu guys. Seneng sih buat keseharian, nonton sosial media, podcast, dengerin musik, teleponan, main game gitu, waduh mantep lah. Oke guys, yang keenam ini yang terakhir adalah dari segi performanya. Jelas banget lah performanya, ya budgetku 2 juta buat beli HP pribadi, nyari performa. HP ini salah satu yang mungkin yang pernah aku coba itu paling kenceng sih. Karena nih chipsetnya pakai MediaTek Helio G99. Ini chipset yang kenceng ya guys ya, 3 jutaan yang pakai chipset ini juga masih banyak. Apalagi RAM-nya 8GB. Internalnya tadi gede 256GB. Bisa download game yang banyak, aplikasi banyak, performanya tentunya aman karena RAM-nya 8. Cerita sedikit, dulu aku pakai HP mantan flagship karena memang seneng dengan performanya buat multitasking. Kayak buat klik sana sini gitu tuh kenceng guys. Dulu waktu pakai Sony, pakai Google Pixel, pakai iPhone gitu, buat klik-klik kayak gini tuh feel-nya tetap beda gitu guys, dibanding chipset yang gak kenceng maksudnya. Nah kalau ditanya bang kenapa nggak beli HP mantan flagship lagi aja buat pribadi, nah bedanya dulu sama sekarang tuh, dulu aku nggak main game, sekarang main game gitu guys. Ternyata ini enak banget. Dulu HP mantan flagship kayak Sony Google Pixel buat main game enak sih, tapi baterainya boros sama gampang panas gitu. HP-nya tipis-tipis lah, untuk ngeredam panasnya juga kurang bagus, HP ini tebel. Dan kita ngomongin lagi buat performa game. Ya akhir-akhir ini aku lagi seneng nge-game Mobile Legends, PUBG sama Genshin. Ya Mobile Legends udah aman banget guys. Settingan grafisnya bahkan frame rate bisa sampai super, grafis bisa sampai ultra guys. Jadi Mobile Legends udah maksimal dan gak ada kendala sama sekali. Tiap hari aku push rank pakai HP ini. Terus selanjutnya buat main PUBG. Aku PUBG sebenarnya masih belajar sama Genshin guys. Dan ini juga udah aman ya. PUBG settingannya bisa balance ultra. Ultranya udah kebuka atau HD high gitu. Dan buat keseharian juga wah udah lancar banget, apalagi HP ini punya gyro yang sudah hardware. Jadi buat goyang-goyang tuh buat main PUBG udah aman. Buat PUBG Mobile Legends udah aman banget guys, mau settingan grafis manapun. Tapi biasanya memang aku pakai grafisnya medium buat main lama-lama guys. Kalau buat konten paling ya memang dicobain di settingan tertinggi gitu. Terus selanjutnya Genshin Impact. Ya Genshin Impact juga lagi-lagi aku masih belajar. Dan di HP ini aku pakai buat Genshin Impact juga udah aman ya. Kalau kita nonton di review-review YouTuber gitu juga aman kan. Bisa gitu buat main Genshin. Meskipun settingan grafisnya di settingan low gitu atau settingan rendah. Tapi ya buat main lagi-lagi aman. Gak ada masalah. Paling kalau mau main Genshin tuh rada panas doang, tapi itu wajar banget karena ini game berat gitu guys. Datanya aja bisa 25 gigaan gitu. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing 6 alasan kenapa aku memilih Infinix Note 30 dijadiin sebagai daily driver. Sebenarnya ada satu tambahan lagi, memang kelebihan HP ini tuh banyak guys, yaitu NFC ya. HP ini punya NFC jangan lupa, jadi buat dipakai ke depannya tuh ini ngebantu lah. Meskipun aku sendiri sekarang belum ngegunain guys, tapi kalau sewaktu-waktu aku butuh, jadi aku nggak perlu nyari HP yang ada NFC-nya gitu, tapi tinggal aja pakai HP ini ada NFC-nya gitu. Itu juga poin plusnya. Banyak lagi sebenarnya settingan UI fitur juga kemarin aku udah sharing sama kalian buat harian tuh kepake banget. Salah satunya kayak bisa jalanin YouTube dalam posisi layar mati gitu. Settingan-settingan banyak banget, layar belah gitu. Aduh. Ya mungkin segitu doang guys. Kalau kalian nih ada saran HP yang bakal bisa diadu dengan HP ini, boleh banget ditulis di kolom komentar guys. Siapa tahu nanti aku beli, aku cobain, terus aku tergiur, terus aku ganti daily driver. Itu menarik. Tapi untuk sejauh ini menurut aku budget yang aku punya 2 jutaan kecil untuk membeli HP ini masih no counter guys. Dari sisi kelebihan, kayak menang banyak gitulah istilah kata tuh kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalian sekarang lagi pakai HP apa buat pribadi? Boleh juga sharing-sharing di kolom komentar guys. Videonya sekian aja dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye bye guys.